Halo, selamat malam para millennials di seluruh Indonesia. Kembali lagi dalam acara PD Talk Talk yang nantinya akan dibawakan oleh speaker kita yang memang sudah ahli ya, sudah expert di bidangnya, yaitu Dr. Agus Prayogi. Nah, mungkin sering kali gak sih millennials ngerasa kayak kok badan tiba-tiba kerasa capek banget ya, terus kok kayak lemes banget, padahal nggak ngapa-ngapain. Nah, mungkin inilah saatnya untuk para millennials, untuk Bapak Ibu, tubuhnya untuk melakukan proses detoksifikasi. Nah, detoksifikasi atau mie detox nanti sebenarnya baiknya seperti apa sih? Lalu juga pentingnya untuk tubuh seperti apa? Seberapa pentingnya, seberapa krusialnya? Nanti akan dijelaskan oleh Dr. Agus ya. Nah, dan beliau juga nanti akan sharing nih sebenarnya kayak dampak apa sih sebenarnya kalau semisal tubuh kita memang belum pernah detox, karena pastinya sudah banyak toksin yang menumpuk ya, baik itu dari makanan yang kurang sehat, lalu juga mungkin dari polusi-polusi udara. Nah, jadi nanti beliau akan sharing perihal itu semua. Untuk lebih lengkapnya nanti akan dibahas oleh Dr. Agus. Nah, saya minta untuk para milenials jangan lupa disiapkan ya catatannya, buku tulis tadi atau mungkin pulpen atau pensil ya. Jadi semua informasi nanti disampaikan oleh Dr. Agus. Yang paling penting bisa langsung dicatat semua. Oke, tidak perlu kita tunggu berlama-lama lagi, bisa langsung saja kita saksikan. Kita sambut pembicara kita pada malam hari ini kepada Dr. Agus Prayogi. Kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Jumpa lagi dengan saya Agus Prayogi dalam acara Mi Detox Talk ya. Jadi detoksifikasi dengan Melilea. Bapak Ibu, mudah-mudahan situasi saat ini tidak mengganggu dan tidak membuat kita selalu berkomitmen untuk hidup sehat, yang mana sudah 1 tahun ya kurang lebih kita mengalami fase pandemi COVID-19. Saya yakin Bapak Ibu semua bisa mempersiapkan tubuh kita masing-masing untuk menghadapi pandemi ini. Sampai hari ini kita sudah melihat begitu banyak korban yang berjatuhan karena pandemi COVID ini. Saya berharap ya imun kita masih terjaga dengan baik. Karena itulah ya saya tidak bosan-bosannya mengajak ya untuk berdiskusi, berbicara tentang mie detox. Kenapa? Karena dengan mie detox ini kita bisa membantu meningkatkan imun kita, kita bisa membuang toksin tubuh kita ya untuk mempersiapkan tubuh kita menjadi lebih baik. Bapak Ibu, kita akan membahas tentang beberapa hal, ya, faktor-faktor yang tidak sehat selama ini, ya, yang sering kita hadapi, bahkan bukan sering kita hadapi, tapi sering, ya, sengaja kita dapatkan, ya. Kemudian kita akan membahas tentang prioritas hal-hal apa sajakah ya yang bisa membuat tubuh kita menjadi lebih baik ya, seperti makanan alami, kemudian memilih makanan yang baik ya, kemudian apa sih tujuan mie detox ya, bagaimana cara melakukan mie detox dan bagaimana melakukan transformasi mie detox ya. Oke. Nah, sebagai ilustrasi Bapak Ibu, ibarat pohon tubuh kita ini ya adalah kadangkala mengalami fase sehat, kadangkala mengalami fase sakit. Tapi pertanyaannya lebih sering mana? Sehat atau sakit? Nah, atau dalam kondisi moderate, ada di tengah-tengah ya. Terasa sakit tapi nggak dirasa. Oke lah itu ya. Intinya sebagai ilustrasi, kalau kita memiliki sebuah pohon, piara tanaman ya, maka tentu saja pohon yang sehat ya, kita bisa melihat dari daunnya seperti apa ya, kemudian rantingnya seperti apa, kalau ada bunga, bunganya bagaimana, kemudian bagaimana lingkungan sekelilingnya ya. Tentu saja kalau kita melihat slide di depan, ada gambaran pohon dengan warna daun yang begitu hijau ya, kita bisa membandingkan dengan
pohon yang di sebelahnya. Ada ranting yang begitu kering, bahkan tanahnya aja ya yang di bagian bawah itu sudah nggak ditumbuhi oleh rumput lagi. Artinya apa? Kita bisa memilah. Kalau itu tubuh kita bisa bayangkan ya. Tubuh yang sehat ya seperti tumbuhan yang sehat itu. Nutrisinya tercukupi ya, bebas toksin, bebas tekanan stresor, dan tentu saja kelihatan fresh, segar, awet muda. Kita bandingkan dengan pohon yang kelihatannya kering kerontang ya, rantingnya udah kering seperti itu ya. Kena angin aja itu bisa jadi patah jatuh. Sudah pasti kita bisa membuat analisa, pasti ini pohon kurang nutrisi ya. Banyak toksin ya, banyak makanan-makanan yang menjadi penyebab kerusakan tubuhnya seperti produk hewan yang berlebihan, kemudian akumulasi dari toksin-toksin, ada tekanan stresor, proses penuaan dini dan macam-macam. Nah, pola hidup sehat memang tidak lepas dari lifestyle pada umumnya yang kita lakukan, mulai dari istirahat kita, mulai dari exercise kita, olahraga kita, aktivitas fisik kita, mulai dari pola pikir kita. Nah, dan tidak lepas juga, ini yang harus saya tekankan, dari pola makan kita. Hari ini saya ingin menyoroti yang begitu banyak diabaikan ya, yaitu pola makan. Bagaimana kita sudah tahu bahwa pola makan itu tidak bagus ya, banyak alkohol mungkin, banyak produk hewan ya, banyak daging yang ya, banyak lemak, kemudian nutrisi yang tidak seimbang, banyak gorengan, ada nutrisi yang kelihatan bagus tapi ternyata diproses dengan satu hal pemrosesan yang tidak bagus seperti pestisida dan lain sebagainya. Ini semua adalah hal-hal yang perlu kita kaji dan perlu kita ingatkan kembali. Terlalu banyak alkohol, terlalu banyak daging. Orang menganggap bahwa ini makanan modern loh. Ya, saya bukan orang kampung, saya orang perkotaan. Tapi kalau mau jujur Bapak Ibu, di dalam daging itu apa yang terjadi? Kita nggak tahu proses perkembangbiakannya, peternakannya seperti apa. Apakah ada suntikan hormon? Apakah ada obat-obatan kimia? Ya. Nah, kemudian minumnya pakai alkohol, kemudian proses pemasakannya bagaimana? Apakah ada minyak trans di situ? Nah, belum lagi makanan yang lain, ya, cake, ya, minuman-minuman energizer sekarang, ya, yang ternyata, ya, menggoda sekali, tapi kandungan lemaknya yang begitu tinggi, kandungan gulanya yang begitu tinggi, bisa kita tebak. Apa yang terjadi kalau terus-menerus ini masuk ke dalam tubuh kita? Kemudian makanan yang kelihatannya enak, ya, kelihatannya keren, mewah, tapi ketika kita kaji, seratnya ada nggak sih? Nggak ada. Bahkan sudah sekarang lagi ada tren ini, ada lagi viral nih, ya. Katanya diet yang bagus, cepat menghasilkan, hanya mengandalkan olahraga dan makanannya nggak perlu serat, nggak perlu sayur buah. Nah loh, ketika ada korban, sekarang netizennya sudah marah-marah. Sekarang netizennya sudah membuli orangnya. Nah, tahu kan apa yang terjadi? Lagi viral. Nah, berikutnya di kanan kiri kita sekarang sepertinya nggak pernah lepas ya dari gorengan. Nggak pernah lepas dari makanan yang diproses ya sedemikian rupa, kesannya menarik, nikmat, enak, ya, siap saji, ya. Tapi kita keterusan, kebablasan. Karena ternyata ini membuat kita menjadi ketagihan, menjadi adiksi. Dan apa yang terjadi? Akumulasinya nggak pernah kita pikirkan. Ketika terjadi banyak hal penyakit yang disebabkan oleh pola makan kita, baru kita menyadari. Sebagian orang mengklaim ya, saya sudah mempersiapkan makanan dengan baik. Ada sayur, ada buah, ya. Terus proses tanamnya bagaimana? Ini organik loh. Padahal ketika dicek ternyata bukan organik, tapi hidroponik. Beda loh hidroponik sama organik, ya.
Hidroponik ya masih pakai pupuk kimia loh. Ya. Organik nggak boleh ada bahan kimia sama sekali. Nah, jadi pemahaman ini harus kita perbaiki. Kalau tidak, kita akan menyampaikan ke lingkungan kita, ke anak-anak kita, ke saudara kita, ke teman kita, menjadi miss semuanya. Dan kalau udah jadi miss semuanya, sakitnya ya sudah akan nular kemana-mana. Ya. Nah, berikutnya, Bapak Ibu, banyak hal yang tanpa sengaja kita tidak sadari. Contoh ya, hari-hari kita konsumsi air minum kemasan mineral. Nah, hari ini karena kesibukan kita dan kita merasa bahwa ini keren loh mereknya. Ya, tapi kita lupa bahwa itu di situ ada bahan plastik. Ini bahan kimia loh. Ya, bahan plastik itu adalah hasil dari reaksi kimia. Nah, pertanyaannya ya, apakah aman? Banyak perdebatan tentang ini ya, dan kalau boleh saya sarankan ya, sebaiknya Bapak Ibu mewaspadai ya penggunaan bahan plastik sebagai bahan kemasan dalam makanan ini. Ada bahan-bahan plastik yang memang punya kategori food grade, tapi saya menyarankan ya, tolong jangan dipakai untuk daur ulang. Hari ini banyak ya kemasan minuman mineral kita diambil untuk daur ulang, kadang-kadang dipakai untuk diisikan dengan minuman-minuman yang lain ya, padahal rekomennya adalah sekali pakai. Apa yang terjadi? Itu sangat berbahaya. Belum lagi kalau kita meletakkan bahan plastik ini ya dengan suhu yang meningkat. Contoh, kita taruh di dalam mobil. Mobil kita parkir di luar. Tentu saja suhu ruangan mobil akan naik. Tentu saja bahan plastik yang ada di dalam mobil kita juga akan naik suhunya. Apa yang terjadi? Ada reaksi kimia Bapak Ibu. Ya. Jadilah di situ ya bahan kimia, contoh kasus adalah xenoestrogen. Xenoestrogen ini akan muncul ketika bahan plastik itu mengalami proses pemanasan. Dan apa yang terjadi? Kita tanpa sadar, kita minum, ya kesannya kita minum air mineral tadi, rasanya tidak apa-apa. Tapi kita harus sadar bahwa kita minum ini berulang-ulang loh. Akumulasinya ini luar biasa loh, ya. Dan xenoestrogen itu berpotensi membuat gangguan hormon. Ya, ini salah satu contoh. Dan kalau udah gangguan hormon, apa yang terjadi? Ibu-ibu bisa jadi kena kanker payudara. Laki-laki pun sama loh bisa. Ya, itu salah satu contohnya. Kemudian ya, ini salah satu toksin yang terus-menerus ya. Sampai akhirnya ya ada grade tertentu yang dinyatakan oleh BP POM ya. Ada kemasan plastik yang tidak mengandung bahan non BPE ya. Ada kemasan plastik yang mengandung bahan BPE. Tentu saja harganya berbeda ya. Bisphenol ya, ini adalah bahan yang berbahaya juga Bapak Ibu. Ini adalah 1-2 cerita yang saya sampaikan. Padahal dari bahan plastik itu sebenarnya lebih dari apa yang saya sampaikan hari ini. Lebih dari itu. Dan banyak sekali. Berikutnya, makanan yang lainnya yang hari ini terus-menerus terpaksa kita makan atau bahkan harus kita pilih. Atau bahkan karena kita suka kita makan. Hari ini siapa sih yang gak suka nasi? Hari ini siapa yang gak suka kentang? Hari ini siapa yang gak suka makanan manis? Bapak Ibu ya, kita melupakan bahwa makanan-makanan ini mengandung zat pati. Zat pati ini tak lain adalah sebenarnya sumber karbohidrat. Tetapi jumlah karbohidrat yang berlebihan ya justru akan membuat metabolisme tubuh kita menjadi kacau. Kenapa? Karena menghasilkan yang namanya toksin. Ya. Dan ujung pangkalnya adalah hasilnya adalah gula yang berlebihan di dalam tubuh. Dan itu bisa memicu banyak hal. Mulai dari reaksi peradangan, mulai dari resiko diabetes, bahkan kanker pun salah satunya adalah dipicu dari itu. Ya. Nah, kemudian hari ini kita juga banyak sekali melihat
makanan-makanan kelas kaki lima atau bahkan mungkin kelas rumah makan, ternyata Bapak Ibu kalau kita masak di rumah kok rasanya beda. Padahal bumbunya kayaknya sama. Apa yang membedakan? Minyak gorengnya. Ada minyak gorengnya yang sudah dicampuri dengan keju, ada minyak gorengnya yang digoreng berulang-ulang, ya. Semakin diulang gorengnya, apa yang terjadi? Maka minyak goreng itu akan berubah bertahap pelan-pelan menjadi radikal bebas. Radikal bebas adalah racun, Bapak Ibu, dan berita jeleknya, ternyata ini membuat gorengan menjadi lebih enak, lebih gurih, ya. Gorengannya lebih pekat, lebih crispy, ya, dan rasanya lebih enak, ya. Ini berita jeleknya. Nah, berita bagusnya apa? Nggak ada. Cuman enak di mulut aja. Dan kalau udah begitu, ya, karakteristik minyak goreng tadi akan berubah sebagai pencetus kanker. Ya, hari ini Rumah Sakit Kanker Darmais sudah selalu penuh bednya. Tolong janganlah kita menambah-nambah beban rumah sakit yang sekarang sudah penuh dengan pasien-pasien COVID, ditambah lagi sekarang pasien-pasien penuh dengan pasien kanker. Oke, nah saya ingin membahas tentang pestisida. Kebanyakan orang mengabaikan ini. Kenapa? Karena kelihatannya saya sudah merasa makan sayur yang cukup, sayurnya bagus, seger, fresh, ya. Tapi kayaknya kita lupa bahwa sayur ini ditanam dari pola tanam yang sebenarnya tidak alami lagi, ya. Ada herbisida, ada pestisida. Tahu herbisida, pestisida? Nah, ini adalah bahan kimia dalam pertanian yang sengaja dipakai untuk menjaga tanaman ini supaya bebas dari hama, ya. Bahkan residu pestisida, herbisida ini bertahan, ya, sampai begitu lama, ya, sampai sekian bulan. Dan ini kalau kita makan akan terserap di dalam tubuh kita. Bukan hanya itu, bukan hanya ada di dalam tanaman, ya. Ada literatur yang mengatakan ternyata residu pestisida itu banyak sekali ditemukan di dalam daging, Bapak Ibu. Kok bisa begitu? Iya. Karena ayamnya, karena sapinya ternyata dikasih pur. Purnya terbuat dari jagung. Jagungnya ditanam dengan pola tanam pestisida, herbisida. Ketika menjadi daging ketika menjadi ayam, menjadi sapi, ternyata dagingnya mengandung herbisida, pestisida. Dan kita makan. Jadi bukan hanya dari sayuran, ya. Nah, tahu Bapak Ibu apa sih akibatnya? Saya yakin semua tahu, ya. Ini akan mengubah sel tubuh kita menjadi normal, menjadi abnormal. Yang tadinya normal menjadi abnormal, ya. Belum lagi akumulasinya terus-menerus berlangsung, ya. Apakah bisa dihilangkan? Lah kalau udah terserap di dalam sayurannya, kalau udah terserap masuk ke dalam daging hewannya, kemudian kita makan, mudah nggak menghilangkannya? Kayaknya udah nyatu deh di dalam tubuh kita. Nah, sebagai ilustrasi lagi, ini lambung kita, ya. Semuanya masuk deh. Semuanya masuk. Di situ ada apel, ya. Ternyata apelnya, ya, ada lapisan lilinnya. Di situ ada ikannya. Ternyata ikan di pasar nggak bisa tahan lama. Harus terpaksa dikasih pengawet, ya, dikasih formaldehid, asam borak, ya. Nah, yang makan siapa? Yang makan kita, ya. Kita makan bakso, ya. Nah, baksonya dari daging dengan kualitas seperti itu. Ada sausnya. Sausnya ada bahan kimianya. Tahu cara bikinnya saus tomat? Nah, kemudian apalagi ada MSG-nya, ada mie-nya. Mie-nya itu warna kuning dari mana? Apakah dari warna telur?
Enggak kan? Pasti dikasih pewarna. Pewarnanya apa? Bahan kimia kah? Atau bahan alami kah? Kemudian ada minuman botol. Minuman botol bisa bertahan sekian tahun, Bapak Ibu. Kok bisa? Minuman botol bisa bertahan sekian tahun. Kalau nggak dikasih pengawet, ada ayam broiler yang dikasih pur, bahan kimia, suntikan, antibiotik, dan lain sebagainya. Ada sayuran yang pakai pestisida. Ada minuman yang kita minum dari kemasan botol yang mungkin sudah terpapar pemanasan sinar matahari sehingga suhunya berubah, sehingga menghasilkan senoestrogen. Nah, macam-macam. Ini semua masuk ke dalam lambung kita. Nah, pertanyaannya, apakah pernah kita menghitung racun yang masuk ke dalam tubuh kita? Kita hanya mengingat, wah enak sekali makanan ini, saya sudah kenyang, saya masih lapar, saya mau nambah, tapi kita tidak pernah berpikir, tidak pernah menyadari, ini makanannya akumulasinya bagaimana ya? Bapak Ibu, racun-racun yang masuk yang kita bahas sebelum tadi, ya, ini berpotensi mengubah karakteristik gen tubuh kita, mengubah sifat gen tubuh kita. Ya, dari normal menjadi abnormal. Ya, saya ulangi lagi, mengubah sifat gen dari normal menjadi abnormal. Setahu saya, ya, mutasi gen ini, ya, ujung-ujungnya adalah nggak enak, ujung-ujungnya adalah jelek. Saya tidak melihat mutasi gen ini yang tadinya hidungnya pesek menjadi hidung mancung, nggak begitu. Yang udah-udah, yang tadinya metabolisme tubuhnya bagus, ya, aktif, ya, dengan semakin banyaknya racun, ternyata metabolismenya lemah, sehingga makan sedikit aja jadi, ya. Kena hujan dikit, imunnya udah turun. Ya, kalau cuma sebatas itu aja mungkin nggak ada masalah. Lah kalau berubah menjadi kanker bagaimana? Kalau sel tubuh kita sudah berubah, ya, kemudian sel ini membentuk jaringan, ya jaringannya berubah. Nah, kalau jaringannya berubah, ya sistem tubuh kita berubah. Pertanyaannya, berubahnya lebih baik kah? Faktanya enggak. Berubahnya selalu menjadi masalah baru. Contoh kasus, ya, terjadinya peradangan yang bertubi-tubi di dalam tubuh kita. Nah, hari ini, ya, mereka yang mengeluh lututnya sudah mulai sakit, ya, mulai bersin-bersin kena cuaca dingin, ya, mulai ngilu-ngilu tangannya ketika udaranya sudah mulai dingin. Hari ini banyak yang seperti itu. Padahal sebenarnya itu adalah penyebabnya adalah toksin, ya, yang merusak tubuh kita, yang merusak karakteristik gen kita. Nah, berawal dari sel, Bapak Ibu, ya. Kemudian sel ini tidak bisa memperbaiki diri, ya, tapi terpaksa sel ini harus membentuk jaringan, maka jaringan inilah menjadi jaringan yang tidak sehat. Selnya yang tidak sehat berubah menjadi jaringan yang tidak sehat. Nah, kalau sudah begini sistemnya yang terbentuk tidak sehat. Nah, kalau udah begini munculnya keluhan-keluhan, ya. Kerusakan sel tubuh, ya, kemudian terus ditambah terus dengan reaksi radikal bebas, peningkatan oksidasi, penambahan racun yang terus menerus yang tanpa kita sadari. Kita berdiri di pinggir jalan kena asap mobil, ya, kita berdiri di samping teman dekat kita kena asap rokok, ya, pelan-pelan jadi penyakit. Kalau penyakitnya sekedar batuk pilek, sekedar flu biasa is okay. Lah kalau berubahnya menjadi penyakit kanker bagaimana? Yakin mau nerima, yakin gampang disembuhkan. Kayaknya pasti sedih semua deh kalau udah sakit kanker. Baik Bapak Ibu. Nah, sebenarnya toksin-toksin ini, ya, bisa kok kita kontrol, bisa kok kita ubah. Memang ada kalanya sulit, ya. Contoh, ya, toksin dari tanaman. Kalau kita toksin dari tanaman itu contoh bahannya adalah dari penanaman proses genetik modified, ya, pengaruh dari pestisida, herbisida,
Ya, berarti kita harus pilih dong makanan atau tanaman yang organik, ya. Sulit? Ya udah nanam sendiri aja kalau enggak. Sulit juga? Pilih aja deh Greenfield Organic Melelea ya, daripada pusing-pusing. Nah, contoh yang lainnya adalah toksin dari makanan. Makanan yang diproses ya. Makanan penuh dengan trans fats ya, dengan lemak jenuh. Makanan penuh dengan bahan kimia sintetik, ada gula, ada pengawet, ada pengenyal, ada pengembang, ada pemutih, pewangi, ada penstabil, ada antibiotik, ada hormonal, macam-macam, ya, ada penguat rasa, ya. Ini semua adalah sintetik. Belum lagi gorengannya, belum lagi proses pemanasan yang tinggi ternyata juga mempengaruhi racun dalam makanan itu. Ya. Jadi milihnya bagaimana? Ya, kita harus bijak dong ya, mendingan masak sendiri deh daripada beli jadi. Kalau mau gampang simpel ya udah ngesek Melilea aja. Kan semua organik toh. Ya. Is easy ya, mudah sekali. Nah, berikutnya makanan dari hewani. Kenapa Pak dilarang makanan hewani? Bukannya nggak boleh, boleh. Tapi apakah kita hari ini bisa memilih makanan dari produk hewani yang diternak dengan proses alami? Kayaknya sudah sulit. Kenapa demikian? Rumput yang diberikan adalah rumput yang sudah terpapar pestisida, ya, suntikan hormon, ya, terpapar suntikan hormon dan lain sebagainya. Bahkan ada rekayasa genetika. Bibit hewaninya sendiri ini sudah rekayasa genetika. Nah, kemudian jumlah yang kita makan, berapa banyak yang kita makan? Apakah kita bisa mengontrol? Nggak lebih dari 15%? Faktanya nggak. Kalau sudah makan daging, kalau udah makan bakso, kayaknya itu diulang terus-menerus deh. Bahkan porsinya nambah. Nah, ini juga ya, pH tubuh kita akan berubah loh, menjadi lebih asam. Kalau pH tubuh kita berubah menjadi lebih asam, apa yang terjadi? Metabolisme tubuh kita akan kacau. Maka apa yang terjadi? Sistem imun kita pun akan kacau. Sistem regenerasi kita pun akan kacau. Nah, berikutnya adalah faktor gaya hidup. Waduh, ini gaya hidup kayaknya sulit ya. Karena tuntutan, kondisi. Ya, hari ini kita sudah merasa easy dengan kebiasaan kita. Padahal kebiasaan kita itu kurang tidur. Padahal kebiasaan kita itu terlalu lelah. Padahal kebiasaan kita itu terlalu stres, ya. Sehingga apa yang terjadi, ya? Recovery tubuh kita yang akan kita maksimalkan pada saat tidur pun tidak terjadi. Belum lagi faktor lingkungan, ya. Hari ini kita minum aja itu dari air mineral yang katanya bagus, ternyata sudah terpapar xenoestrogen, sudah terpapar bahan bisphenol, ya. Nah, kemudian lagi banyak, ya. Kita mandi pakai sabun, ya. Kita milih sabunnya yang penuh dengan busa berlimpah seperti yang ada di iklan-iklan itu. Apa yang terjadi? Busa yang berlimpah itu adalah deterjen. Dan yang layak mendapatkan deterjen adalah kain, Bapak Ibu, bukan kulit kita. Hari ini kita alergi kalau mandi, ya, pakai sabun yang busanya sedikit. Kalau tidak terasa keset, katanya sabunnya jelek. Padahal yang terasa keset itu adalah karena reaksi dari bahan kimia dari sabun kita. Kita justru merasa bangga, waduh ini bersih nih badanku. Padahal itu adalah deterjen. Dan itu terus menerus. Hari ini pakai parfum. Aduh, kayaknya semua deh pakai parfum. Hari ini pakai lipstick. Aduh, hari ini pakai sunblock. Ya, kosmetik dan lain sebagainya. Pertanyaannya, amankah kosmetik Anda? Aduh, tiap hari loh. Sampai dokter kandungannya aja ngingetin, kalau ibu lagi hamil tolong berhenti dulu deh pakai kosmetik. Karena ternyata ada bahan-bahan yang memang tidak diharapkan. Kenapa? Kulit kita ini menyerap racun, Bapak Ibu.
ya, ada merkuri, ada hidroquinone, dan itu masuk ke dalam plasenta bayi, ya. Tentu saja tidak baik dong, ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, dari analisa ya data, ternyata hanya 5% dari seluruh total populasi di bumi ini yang benar-benar sehat. Ya, 75% itu berada pada fase setengah sehat. Orangnya kelihatan fine-fine aja, tapi kalau kita analisa, ternyata sudah penuh dengan bibit penyakit. Ya. Maksudnya begini, tubuhnya sudah begitu banyak bibit penyakit, ya, baru muncul gejala-gejala ringan dan ternyata diabaikan. Belum sampai jadi penyakit. Dan ini terjadi pada kasus 75% penduduk di dunia. 3/4 penduduk di dunia dalam kategori ini. Ya. Barulah karakteristik 20% yang benar-benar sakit. Jadi yang benar-benar sehat cuma 5%. Yang lainnya ada di fase setengah sehat, tapi ngakunya merasa sehat karena keluarnya diabaikan, karena tidak muncul penyakit. Barulah yang 20% ini sudah ambruk ke rumah sakit dan berobat ke dokter, baru ngaku sakit. Ini fakta loh Bapak Ibu, ya. 3/4 populasi ini yang ternyata kurang sehat, ya. Ada keluhan-keluhan yang mereka anggap sepele. Contoh, nggak bisa tidur, sakit kepala, mudah marah. Nah, ya, mudah marah itu tanda orang nggak sehat loh, ya. Nah, mudah gelisah, nyeri dada, begitu dicek, ya, baik-baik aja, ya. Gampang lupa, ya. Aku tadi naruh duit kok habis belanja, kok duitnya habis ya. Wong dipakai belanja ya pasti habis lah. Gimana sih? Ya, konsentrasi sulit. Ya. Mudah lelah, nyeri, napasnya tersengal-sengal, ya. Baru jalan sedikit, naik tangga sedikit aja udah tersengal-sengal. Kena udara dingin, kena angin sedikit, bersin-bersin, ya. Ini salah satu tanda tidak tahan dingin. Nah, itu salah satu contoh. Ada loh orang yang mandinya harus jam 1 siang. Kenapa? Kalau mandi pagi dia nggak bisa, badannya demam. Ini salah satu tanda Bapak Ibu, ya. Sebentar-sebentar, ya, minum sedikit aja tenggorokannya langsung radang. Padahal cuman iritasi biasa. Dan ini terjadi di kisaran 3/4 populasi, ya. Nah, berikutnya adalah hari ini 3/4 populasi itu ternyata Bapak Ibu, ya, mereka berada pada kondisi pemeriksaan lab yang moderat, ya. Tensinya, ya, ini kadang 120, kadang 139, ya. Gula darahnya kadang 100, kadang melonjak dikit, tapi mereka mengabaikan, ya. Kolesterolnya kadang 130, kadang naik sedikit, ya. Tapi mereka easy going, ya, tanpa khawatir. Trigliseridnya, ya, bahkan sudah mencapai 200, is okay, mereka mengabaikan, ya. Dan rata-rata dalam posisi ini, ya, ditemukan ada 1 di antara 5 pria dan 1 di antara 6 wanita. Jadi lebih dari 20% populasi masyarakat di dunia ini tidak sadar bahwa mereka sudah memiliki penyakit yang sebenarnya sudah termasuk karakteristiknya penyakit kronis. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu? Ya, solusinya bagaimana? Jadi kalau memang pencetusnya, ya, sebagian besar dari makanan, ya makanannya dong harus kita pilih. Kalau solusinya dari lifestyle kita, ya lifestyle kita dong harus diperbaiki, ya. Jadi kalau makanannya itu dari makanan yang diproses, ayo kita cari makanan yang minimal proses, cari proses yang lebih alami, ya. Cari sayur buah yang organik. Nah, hindari bahan kimia sintetik, ya. Nah, produk-produk hewan, tolong dikontrol lah itu. Apalagi sudah produk hewan, jumlahnya, volumenya begitu besar masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian prosesnya adalah macam-macam, ya, sampai dipanaskan sampai berlebihan, sampai diulang-ulang lagi, dipanasin lagi. Justru ini akan menjadi toksik yang sangat hebat di dalam tubuh kita.
ya. Nah, Bapak Ibu, solusinya bagaimana? Kalau Bapak Ibu berkenan dengan saran saya, walaupun tubuh kita ini ya kelihatan fine-fine aja, baik-baik saja, karena kita tidak merasakan bahwa ini sebagai keluhan yang hebat, karena tubuh kita sudah beradaptasi, saran saya adalah lakukan detoksifikasi. Ya. Detoksifikasi ya, banyak yang menyarankan, ayo kita pedot pakai air. Ya, kita minum air ini, ya, Anda akan mendapatkan tubuh yang lebih fresh karena racun dalam tubuh Anda akan hilang. Pertanyaannya, detox dengan air ini perlu nutrisi nggak sih? Apakah hanya cukup dengan mineral? Sudah, nggak bisa dong. Nah, ayo detox dengan makanan ini, ya, dan olahraga saja, ya, nggak usah makan sayur buah. Pertanyaannya Bapak Ibu, Anda butuh serat nggak sih? Anda butuh fitonutrien nggak sih? Kita butuh fitonutrien, kita butuh mineral ya, kita butuh antioksidan, dan itu semuanya ada di dalam sayur buah. Anda butuh serat, ada di mana? Ada di daging kah? Enggak, yang ada adalah lemak, protein, ya. Nah, coba kalau seandainya kita detox, ya, dengan program Me Detox Melelea. Bapak Ibu, kami sarankan memanfaatkan sayur buah organik, contoh Greenfield organik. Di dalam Greenfield organik ada makanan organik, ada vegetable, ada 20 sampai 24 varian makanan vegetable. Mulai dari beras merah, jagung, gandum, barley, pengganti karbohidrat. Ya. Ada bayam, ada wortel, ada kol, ada parsley, ya. Ada kubis. Ada tanaman laut, agar-agar, kelp, dulce, ya. Ada jeraminya gandum, ya. Ada rempah-rempah. Ada karakteristik 5 warna dalam makanan ini. Apa sih maksudnya? Karena memang tiap warna ini mengandung fitonutrien, kandungan obat dalam makanan. Ya, ada kualitas organik, ya. Ada raw food, makanan mentah. Kok mentah, Pak? Iya, kalau makanan itu sudah diproses apalagi berulang-ulang, gizinya rusak, Bapak Ibu. Ada item yang begitu banyak dan mencukupi. Kok begitu, Pak? Iya. Kita butuh nutrisi dengan karakteristik warna merah, di situ ada beta karotin, ada lycopene, ya. Kita butuh warna ungu, ada antosianin, anti cancer. Kita butuh warna emas. Di situ ada apa lagi? Macam-macam. Kita butuh warna hijau, ada klorofil. Jadi nggak cukup hanya 1 item, 2 item, apalagi diproses dengan pemanasan. Dan dalam Greenfield organik ada whole food, makanan utuh. Jadi Bapak Ibu, kalau kita makan bayam di sini, ada akar, batang, bunga, daun. Loh, kok bisa, Pak? Iya, kita butuh bagian akarnya, kita butuh bagian batangnya, kita butuh bagian daunnya, bahkan bunganya kita butuh. Kalau ada beras merah, kita butuh jeraminya, gabahnya kita butuh. Kalau gandum, kita butuh jeraminya gandum, kita butuh gandumnya juga, kita butuh juga jeraminya gandum, gabahnya gandum, itu kita butuh. Ya. Hari ini banyak yang berusaha mencari bekatul. Sebenarnya itu adalah karakteristik dari whole food, dari beras. Nah, Bapak Ibu dapatkan ini semua. Ada rempah-rempah, ya. Karakteristik rempah-rempah buat apa sih? Kalau orang masak pakai rempah-rempah, itu bukan hanya sekedar untuk rasa loh Bapak Ibu, tapi kita juga butuh komponen obat dalam makanan, ya. Di mana rempah-rempah mampu menetralisir racun, menstabilkan gula darah, anti cancer, dan banyak, ya. Dan ini Anda bisa dapatkan dengan Me Detox. Jadi ya, dengan Me Detox Anda akan melaksanakan satu detox dengan makanan alamiah. Ya, Anda harus bisa, kita harus bisa memilah, ya. Kita detox dengan nutrisi yang sintetis atau nutrisi yang asli. Di dalam Greenfield organik ada proses micromining, yaitu dengan dibuat lembut saja, just itu. Tapi kalau nutrisi sintetik, ya, sudah diproses dan lain sebagainya, maka jadilah prosesnya adalah proses ekstraksi.
Kalau proses ekstraksi, bagian-bagiannya banyak yang hilang. Ini sudah tidak alami lagi. Tapi dalam proses green organik ya, hanya proses penghancuran saja. 100% bahannya alami, masih utuh dalam bentuk sayur. Ya, dan ini adalah hasil dari organik. Ya. Dan ini tidak bisa kita bandingkan dengan nutrisi sintetis yang lainnya. Kandungan nutrisinya masih lengkap, komponen ragamnya masih lengkap. Dan tidak boleh ada bahan kimia. Sementara nutrisi sintetis ya mengandung bahan kimia, bahan pengawet dan lain sebagainya. Kita harus jeli dan bijaksana. Ya. Dan jadi makanan alami yang terbaik ini ya tentu harus ya makanan yang benar-benar alami, bukan makanan yang diproses sedemikian rupa di laboratorium, ditambah esen, ditambah pewarna dan lain sebagainya. Ya. Nah, makanan yang alami adalah makanan yang tumbuh dari pola tanam yang bagus. Di situ ada nutrisi yang maksimal. Di situ ada serat pangan, di situ ada enzim, ada vitamin, ada mineral, ada trace elemen basic untuk pertumbuhan. Bukan hanya untuk mengenyangkan, tapi untuk maintenance tubuh, perbaikan sel, bahkan untuk pengobatan. Makanan yang alami ya karakteristiknya dia bukan hanya sebagai anti-aging, bukan hanya sebagai anti radang, tapi juga sebagai anti penyakit, bahkan anti kanker. Karena memang apa? Karena di dalam makanan yang alami ya dengan item yang mencukupi dengan kualitas yang bagus, di situ ada anti kankernya Bapak Ibu. Di situ ada fitonutrien ya, di situ ada obat dalam makanan. Nah, saya sangat menyarankan ya, konsumsilah sayur, buah, biji-bijian, kacang-kacangan ya. Dan jika Bapak Ibu sulit untuk melakukan ini, Anda bisa mengkonsumsi Greenfield organik ya sebagai standar patokan ya dalam penelitian American Institute Cancer Research ya. Per hari disarankan adalah 30 gram serat. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita nyampe 30 gram serat per hari? Orang Indonesia mungkin perempuan 25 gram serat, tapi itu pun saya sering menemukan kasusnya sudah sangat minimal. Mereka lebih suka makanan yang katanya makan sayur, tapi faktanya cuma kuahnya doang. Nah, jadi solusi yang paling mudah adalah Greenfield organik dan kebutuhan ini Anda akan bisa dapatkan. Karena apa? Bukan hanya serat, tapi semuanya Anda dapatkan. Jadi ada anti-aging ya, di mana anti-aging ini adalah sebenarnya anti penuaan, anti radikal bebas ya. Di dalam makanan-makanan alami itu banyak sekali, mulai dari vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, selenium dan lain sebagainya. Belum lagi karakteristik warna dengan item-item tertentu seperti beta karotin, warna merah, ungu ya, atau cyanin, anti kanker, hijau, klorofil dan masih banyak lagi. Nah, Bapak Ibu, tubuh kita ya ibarat tanaman, ini perlu disiram loh tiap hari, perlu kena sinar matahari ya. Nah, sama juga kalau hari-hari kita memberikannya nutrisi yang tidak bagus, jadilah tubuh kita juga tidak bagus. Imun kita gampang sekali runtuh, ya. Bukan hanya sekedar kenyang, tapi juga bagaimana tubuh kita ini bisa melakukan maintenance tubuh hari ke hari, ya. Bahkan kalau perlu dibuat awet muda, ya. Nah, satu hal yang jarang dibahas di masyarakat adalah komponen obat dalam makanan, yaitu fitonutrien. Hari ini ya banyak obat-obatan yang diminum ya hanya untuk menekan satu keluhan, satu gejala dan lain sebagainya. Contoh hipertensi ya, contoh hiperkolesterol ya, contoh macam-macam ya. Macam-macam ya. Hiperuric acid dan lain sebagainya ya. Padahal sebenarnya itu karena faktor tubuh sudah mulai menurun karena faktor usia dan tekanan toksin. Nah,
Kalau kita memperbaiki pola makan yang baik, ya, kasus kencing manis, diabetes jantung, koroner, ya, bahkan hipertensi, hiperuric acid, asam urat yang tinggi, ini bisa ditekan. Kenapa? Karena di dalam makanan yang baik, makanan yang sehat, itu mengandung obat, yaitu fitonutrien. Tapi pertanyaannya, makanan ini ada nggak di dalam makanan kita? Nah, kenapa saya sarankan melakukan detox dengan mie detox dengan Melilea? Karena Bapak Ibu akan menggunakan Greenfield Organic. Di dalam Greenfield Organic, ya, mengandung begitu banyak fitonutrien. Ada warna merah di situ, ada lycopene, ya, ya kan, memperbaiki pembuluh darah. Ada lutein, karotin, memperbaiki mata, ya, warna kuning, ya, memperbaiki mata, memperbaiki imun, ya. Ada antosianin, katechin, ya, memperbaiki sistem saraf, ya, anti cancer, ya, memotong jalur pembuatan darah, pembuluh darah baru pada kanker. Ada klorofil, memperbaiki metabolisme tubuh, ya. Ada warna putih, ya. Ada pada lobak contoh, ya, misalnya ada alisin, quercetin, ya, dia akan memperbaiki kesehatan otot kita. Nah, ini semua ada di dalam tubuh kita. Ada serat, melancarkan BAB. Ada rempah-rempah, rempah-rempah, anti cancer, anti toksin, anti diabetik. Nah, warna-warna yang ada di dalam Greenfield Organic, ya, ada warna merah, ada warna hijau, ada warna ungu, warna emas. Masing-masing memiliki karakteristik fitonutrien yang bukan hanya untuk menjaga kesehatan tubuh, tapi juga meningkatkan imun, tapi juga memperbaiki sel Bapak Ibu. Ya, bukan hanya sebagai anti-aging, ya. Nah, apa sih fitonutrien, fitonutrisi? Orang bilang fitochemical, sebenarnya adalah bahan kimia yang diproduksi oleh tumbuhan. Jadi bahan kimia alami, ya Bapak Ibu, bukan bahan kimia yang dibuat di laboratorium, ya. Dengan tujuan adalah untuk melindungi bagi mereka yang mengkonsumsi dari penyakit akibat kerusakan lingkungan, akibat toksin yang masuk ke dalam tubuh. Nah, sayangnya sebagian besar orang yang mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan itu sekenanya, semaunya, dan rata-rata tidak cukup. Ya. Profesor Dr. Zubair Jurban dalam Dies Natalis Rumah Sakit Kanker Darmais yang ke-17, ya, beberapa tahun yang lalu menyampaikan, sarannya adalah makan sayur sehari minimal 2 kali, makan sayur 3 kali. Ya, kenapa demikian? Karena di situ banyak fitonutrien, banyak anti cancer. Ya. Nah, sayangnya hari ini, ya, kita pun kalau bisa mengkonsumsi sayur buah ternyata terbatas. Bahkan kadang-kadang sayur buahnya sudah mengandung pestisida. Ya. Jadi fitonutrisinya sudah mengandung kimia lagi. Jadinya gimana dong? Nggak maksimal juga. Nah, Bapak Ibu, kalau hari ini kita konsumsi makanan hanya sekenanya, maka apa yang terjadi? Makanan kita ini hanya sekedar dapat membantu tubuh kita bekerja seperti biasa, ya. Tapi tidak bisa memperbaiki atau mencegah dari kerusakan sel. Padahal unsur toksin itu setiap saat kita dapat terus. Bapak Ibu pakai parfum, Bapak Ibu kena udara ber-AC, ini racun juga loh, ya. Naik mobil, parfum mobil, ya, AC lagi, ada yang merokok, ini racun juga. Nah, disinilah perannya makanan, obat dalam makanan atau fitonutrisi tadi, ya. Dia memiliki kandungan antioksidan yang dibutuhkan untuk membentuk sel menjadi lebih sehat. Karena apa? Karena semua ini adalah radikal bebas, racun. Dan fitonutrisi ini mengandung antioksidan yang akan menetralisir radikal bebas tadi. Nah, selama ini yang kita makan, ya, umumnya yang kelihatan aja. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, selalu itu. Tapi hal-hal yang sepele, contoh nih, serat, nggak pernah diingat-ingat. Padahal kalau kita kurang serat, ya, maka racun di dalam usus kita akan meningkat. Bahkan, ya, saya masih ingat
salah seorang wadir Rumah Sakit Kanker Darmais, Dr. Abidin Wijanarko menyampaikan ya, kalau kita kekurangan serat dan terlalu banyak konsumsi makanan berlemak, maka ini akan membuat adeno-CA kolon, akan membuat kanker usus. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, seratnya berapa? Rutin nggak kita terus dapatkan? Kalau ini terus-menerus terjadi, maka proses pencetus kanker itu sudah berlangsung. Ya, padahal ya di Depkes sendiri itu ya, di liftnya aja itu ditulis dalam satu piring nasi maka sayurannya adalah segini, ya, buahnya segini, lauknya segini, nasinya segini, ya. Dan porsi nasinya paling di kisaran sepertiga, porsi proteinnya lauknya hanya di kisaran sepertiga, seperempat. Sisanya adalah sayur buah. Nah, jadi kalau begitu bagaimana? Seperti slide sebelumnya, akhirnya tubuh kita hanya sebatas untuk maintenance, nggak bisa mencegah dan memperbaiki kerusakan. Nah, hati-hati ya Bapak Ibu, pola makan yang buruk ini, ya kebiasaan yang buruk ini bisa mengubah genetik kita menjadi berubah. Ya, dengan saya katakan ya, istilahnya adalah patogenik genetik, yaitu genetiknya berubah menjadi tidak baik, menyebabkan penyakit, ya, gara-gara pola makan yang salah. Nah kalau sudah begini, kalau genetiknya berubah menjadi tidak baik, jadi tinggal nunggu sakitnya kapan, ya. Nah perlu diingat Bapak Ibu, setiap organ tubuh kita ini punya regenerasi sel. Ya, sel jantung kita akan beregenerasi setiap 20 tahun. Ya. Sel usus kita beregenerasi ya setiap 3 hari. Sel hati beregenerasi setiap 5 bulan. Ya. Nah, pertanyaannya, sumber regenerasinya itu apa? Nutrisi kan? Kalau nutrisinya penuh bahan kimia, terus hasil dari regenerasi itu apa? Sel jantungnya bagaimana? Kalau makanannya lemak, gorengan, terus-terusan, hasil jantungnya 20 tahun ke depan, nih jantungnya seperti apa? Ya. Jadi hari ini nggak heran kalau semakin banyak orang menderita keluhan sakit mah dan lain sebagainya, karena memang ternyata pola makannya nggak bagus. Padahal organ saluran cerna itu 3 hari sekali regenerasi. Hari ini banyak orang yang gampang lelah, gampang capek, ya. Banyak sekali kasusnya. Karena ternyata sel hati yang beregenerasi tiap 5 bulan itu disuplai dengan obat-obatan terus. Hati ini kan pusat detoksifikasi loh. Jadi kalau ada bahan kimia masuk ke dalam tubuh kita, masuk lewat kulit, masuk lewat makanan, ya, masuk lewat penyerapan udara di paru-paru dan lain sebagainya, ini akan dinetralisir di liver. Sementara nutrisinya seperti itu, apa yang terjadi? Jadilah hati kita menjadi makin hari makin buruk kesehatannya, ya. Padahal imun kita itu ditentukan oleh salah satunya adalah organ hati, ya. Nah, satu lagi yang harus diingat, ada sel saraf otak yang tidak bisa regenerasi. Nah, ini, sel otak akan beregenerasi pada saat golden periodnya masih mencakup. Ketika golden periodnya, waktunya ini sudah dilewati, ya, tidak ada pertolongan, tidak ada perbaikan, maka dia akan irreversible. Jadi kalau pasien stroke kebanyakan kalau sudah cacat aja. Nah karena itulah Bapak Ibu, ayo kita perbaiki dengan pola hidup yang sehat, kontrol nutrisinya dengan bijak, ya, pilih makanan yang baik, lakukan detox. Kalau boleh saya memilih, saya akan lakukan dengan mie detox, ya, dengan pola konsumsi Melalea 3-in-1. Nah, siklus metabolisme pada sel tubuh manusia tidak sama Bapak Ibu. Ini dipengaruhi oleh usia, pola makan, pola hidup, stres, dan faktor genetika. Dan tentu saja, ya, kondisi sel itu sendiri. Kondisi sel itu sendiri itu dipengaruhi oleh keseharian kita. Nah, siapa sih yang membutuhkan detox? Kalau hari ini kita gampang lelah, kita butuh detox loh. Hari ini kita
buang air besarnya bermasalah, itu pasti kita butuh detox. Hari ini jerawat gak sembuh-sembuh, butuh detox. Hari ini yang stres karena pekerjaan dan sebagainya, kita butuh detox loh. Ya, hari ini yang nafsu makannya terganggu, yang gak nafsu makan maupun nafsu makannya yang over, itu butuh detox loh. Hari ini yang selalu konsumsi alkohol, kena polusi rokok, hari ini yang kurang tidur, itu butuh detox. Nah, Medetok ini dibutuhkan untuk semuanya, untuk anak kecil, ya, untuk orang yang stres, untuk orang yang sibuk, untuk orang yang tumbuh kembang, ya, untuk remaja, untuk bagi mereka yang ingin kulitnya cantik. Kenapa? Karena semua sel kita ini ya akan beregenerasi berasal sumbernya dari nutrisi yang bagus. Nah, bagaimana sih cara melakukan Medetok? Ambil fase persiapan, ambil 3 hari untuk persiapan. Ya, contoh ya, 3 hari pertama ya kita ambil pre-detox. Pre-detox hari pertama kita mulai mengurangi porsi makan kita. Pre-detox hari kedua kita mulai mengurangi lebih banyak porsi makan kita dan kita switch dengan konsumsi Melalia 3 in 1. Ya. Nah, kemudian ya pre-detox hari ketiga ya, semakin sedikit kita konsumsi makanan biasa dan konsumsi Melalia 3 in 1-nya semakin banyak. Biasanya pada saat ini sudah mulai sehari 3 kali. Nah, akhirnya pada bagian yang keempat setelah pre-detox hari ketiga, inilah fase detox. Anda bisa lakukan dengan 3 hari, Anda bisa lakukan dengan 5 hari, Anda bisa lakukan dengan 7 hari. Sesanggupnya, jangan dipaksakan. Andai pun gagal, is okay, nggak ada masalah, nggak ada punishment, nggak ada polisi yang nangkep Bapak Ibu. Cuman komitmen, next kita buat detox lagi. Ya, setelah detox 3 hari, 4 hari, 5 hari, ya kita buat post detox. Mulai ya, post detox per hari pertama kita mulai mengenal makanan sedikit. Post detox hari kedua sedikit lebih banyak. Ya, post detox hari ketiga ya, lebih banyak lagi pola makanan biasanya. Tapi jangan lupa konsumsi Greenfield organik dan Melalia yang lainnya tetap porsinya. Jadikanlah itu takaran yang fix buat lambung Anda, buat tubuh kita. Dan tentu saja harapannya adalah next kita buat Medetok lagi. Nah, Bapak Ibu ya, buat Medetok ini dengan cara yang mudah dan cara yang ringan ya. Pilihlah makanan kombinasi, contoh sayur, buah ya. Anda bisa memilih ya. Saran saya adalah bukan yang manis-manis, bukan yang berlemak-lemak ya. Jika Anda ingin mengkonsumsi sayur, saran saya adalah sayuran yang dikukus ya. Jangan durian ya, hati-hati ya. Durian enak sekali, ini lagi musimnya loh ya. Dan jangan makanan yang diproses, pilih porsi secukupnya ya. Dan jangan lupa ya, kalau kita membuat makanan yang diproses jangan pakai bumbu-bumbu kimia. Jangan lupa juga konsumsi air putih lebih banyak. Kenapa? Karena apa? Karena air putih yang banyak akan membantu proses detoksifikasi lebih aktif lagi. Hindari kopi, nah yang biasa konsumsi kopi dikurangi ya, dan stop. Mungkin agak-agak aneh ya, tapi ini adalah fase adaptasi ya. Nah, berikutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Medetok. Minum air putihnya lebih banyak. Kurangi karbohidrat. Jadi milih makanannya, buahnya pun saran saya adalah karbohidratnya jangan banyak-banyak. Jangan buah-buahan yang manis ya. Contoh ya, pilih, jangan ambil nangka ya, tapi contoh ambil jambu dan lain sebagainya ya. Istirahat yang cukup ya, dan tetap lakukan kegiatan exercise ya, olahraga ringan ya. Nah, berikutnya contoh kita melakukan detox 3 hari, berarti pre-detoxnya 3 hari ya. Nah, setelah pre-detox 3 hari masuk ke detox 3 hari, nanti setelah detox 3 hari masuk ke post detox 3 hari ya. Nah, pada saat detox 3 hari ini ya, kita buat santai aja ya. Pagi kita konsumsi Greenfield organik ya. Kemudian saya mau variasi, silahkan Anda bisa makan
buah-buahan ringan, ya. Contoh ya, apel. Silakan seperti itu. Nah, jam 9 ya, snack time ya. Kita buat snack yang ringan ya, snacknya dari buah dan sayur aja ya. Nah, sambil ngesik Greenfield Organic Melinda 3 in 1. Nah, di tengah hari kita bisa makan besar. Makan besarnya ngesik Melinda 3 in 1 lagi dong. Ya, Bapak Ibu bisa pakai salad, kombinasi salad dan lain sebagainya ya, atur aja ya. Nah, kemudian jam 3 kita bisa buat konsumsi Greenfield Organic lagi ya, dengan kombinasi buah, pisang atau apa atau jamu. Nah, makan malam ya, kita bisa kombinasi lagi ya. Greenfield Organic, Melilia 3 in 1 dengan variasi buah-buahan segar dan sebagainya. Jika Bapak Ibu ingin ya kombinasi menu-menu makanan, Bapak Ibu bisa hubungi nutrisionis ya. Silakan nanti di dalam chat ya sebagai variasi menu Medetok Anda. Atau mau full day hanya Melilia 3 in 1 ya, tapi sepertinya kalau cuma 3 kali ngesik kurang ya. Jadi saran saya adalah bisa 5-6 kali ngesik kalau tanpa variasi menu-menu yang Bapak Ibu inginkan. Nah, mie detox 3 hari bisa membersihkan tubuh. Ya, mie detox 3 hari bisa membakar lemak. Mie detox 7 hari bisa meningkatkan kesehatan seluruh tubuh, apalagi yang sanggup sampai 9 hari, ya. Nah, bagi yang sanggup lebih dari 9 hari, silahkan dilanjutkan. Ya, tidak ada paksaan. Andai pun Anda gagal, Anda bisa mengulang lagi. Nggak ada masalah. Jadi, dengan mie detox Bapak Ibu, kita mempercepat proses perbaikan sel. Memperbaiki fungsi kerja organ tubuh bagian dalam tubuh kita. Mulai dari hati, usus, ginjal, dan sebagainya. Dan tentu saja meningkatkan metabolisme seluruh tubuh kita. Dan hasil akhirnya adalah repair seluruh tubuh nantinya. Ibarat rumah yang tadinya kotor, banyak rusak ya, bocor sana, bocor sini. Nah, ini sekarang direparasi. Tubuh kita ini kita buang racunnya, kita cat ulang ya, kita reparasi ya. Jadilah rumah yang bagus, jadilah tubuh yang bagus. Nah, jadi ini adalah cara mengembalikan kesehatan kita dengan cara yang alami. Di mana dimulai dengan fase pembersihan, fase perbaikan, dan fase kesembuhan. Dan lama percepatan ya untuk menuju pembersihan, perbaikan, dan fase kesembuhan ini tentu tiap orang tidak sama. Karena karakteristik tubuh kita juga tidak sama. Harus kita bedakan. Selama ini banyak opini, ada reaksi, ada efek samping. Jangan salah. Efek samping ya dengan ya reaksi karena proses pengembalian kesehatan ini beda loh. Kalau proses pengembalian kesehatan ini gejalanya tergantung masalah kesehatan masing-masing. Ya. Jadi tidak sama. Tapi kalau efek samping, contoh nih minum obat efek samping, semua orang merasakan hal yang sama. Tapi kalau gejala yang timbul karena kondisi kesehatan yang lemah di satu organ ya, ini tiap orang nggak sama. Ya. Nah, kemudian ya, kalau proses pengembalian kesehatan ini perlahan-lahan nanti akan hilang seiring dengan ada perbaikan sel. Tetapi kalau efek samping, kalau ini diteruskan makin buruk dan ujung-ujungnya orang itu akan menjadi ambruk. Ambruk dalam arti kata tubuhnya akan rusak. Beda lagi dengan proses pengembalian kesehatan, ya. Proses yang tadinya tidak nyaman itu pelan-pelan akan hilang dan ujung pangkalnya lama-lama nanti akan lebih fresh dan lebih sehat. Jadi paradigma ini tolong diubah, paradigma ini tolong diperbaiki karena tidak sama. Reaksi karena proses atau gejala karena proses pengembalian kesehatan berbanding dengan efek samping. Ya, nah ada beberapa hal yang muncul pada saat kita melakukan mie detox. Bisa jadi mungkin perut kembung, ya, itu adalah reaksi biasa. Ada mual, ya, ada gatal-gatal, ada jerawat, ada beruntusan barangkali. Tubuh mungkin ada nyeri, kaku, ya, kesemutan, ada lelah, ada pusing. Tapi ini biasanya nggak berlangsung lama, ya, 1, 2, 3 hari, ya.
Nah, kemudian hilang ya. Awal-awal orang haid ya, yang tadinya sedikit menjadi banyak. Mungkin buang air besarnya menjadi sangat bau. Tekanan darahnya mungkin ya agak naik ya. Gula darahnya sedikit agak naik, tapi lama-lama nanti akan stabil ya. Nah, kemudian ada rasa capek, lesu, tapi ini sementara aja. Nanti kesananya kan membaik. Nah, Bapak Ibu, saya mengingatkan jangan lupa konsumsi air putih 2,5 liter sampai 3 liter per hari. Karena apa? Dengan air putih yang banyak akan membuang racun. Ya, olahraga tetap, exercise, aktivitas tetap ya. Nah, ya, istirahat tolong jangan dikurangi ya. Kemudian ya, istirahat juga harus dikondisikan ya. Jadi disesuaikan. Jadi yang tadinya biasanya istirahatnya cuman kurang dari 5 jam, tolonglah 6 jam, 7 jam gitu ya. Oke. Nah, jadi tujuan Medetok ini adalah memperbaiki semuanya. Organ tubuh kita ya, dari dalam juga organ tubuh di bagian luar. Jadi gak heran kalau orang habis melakukan Medetok kulitnya tampak berseri-seri ya. Itu bertanda organ dalam juga bagus. Bisa juga berat badan menjadi lebih ideal ya. Dan tentu saja ya orangnya lebih energi. Kenapa? Badan lebih enteng ya, penuh vitalitas, tenaganya lebih full power, tidak berat dalam bergerak ya, dan lebih bersemangat. Kenapa? Karena secara psikis pun akan mempengaruhi ya. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita bergabung dengan begitu banyak komunitas, tapi saya perkenalkan ada satu komunitas Medetok ya. Kita detok bareng di seluruh dunia. Ya, Bapak Ibu bisa join nanti di Facebook Melilia Detok Program Indonesia ya. Silakan Bapak Ibu join ke situ dan kita bisa akan bertemu dengan komunitas Medetok. Dan jangan lupa ya, akan disampaikan di sana ya bagaimana menu-menu yang bisa di-share untuk melakukan detok ya. Silakan join ke Melilia Detok Facebook ya, Melilia Detok Program Indonesia, dan kita akan melakukan detok bareng tanggal 15 sampai 21 Maret ya. Jadi kita coba ya, yang belum pernah detok kita coba, yang sudah detok ayo kita detok ya. Sampai jumpa Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita selalu sehat walafiat dan bisa mengatasi pandemi ini dengan baik ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu dia tadi materi yang sudah diberikan oleh Dr. Agus. Ternyata detox segitu pentingnya ya. Kalau kayak tadi kita suka ngerasa lemes atau mungkin tanpa ada sebab ngerasanya sakit-sakit badan. Nah, inilah saatnya untuk kita melakukan proses detoksifikasi. Oke, untuk para Melayans, jangan lupa tetap saksikan beragam acara Melilaya lainnya karena masih panjang ya. Karena memang masih di awal bulan ya, jadi pastinya akan ada banyak rangkaian acara. Untuk itu, para Melayans, Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan acaranya. Untuk tahu informasi-informasi, bisa kita follow ya di sosial media kita. Baik itu ada di Instagram, lalu juga ada di YouTube, lalu ada di Facebook, Facebook juga ya, lalu juga TikTok. Nah, semisal memang Bapak Ibu punya keempat-empatnya, langsung di follow semua dan juga di share ya ke keluarga atau mungkin ke kerabat Bapak Ibu semua. Nah, wah nggak terasa ya kita sudah sampai di penghujung acara. Untuk para Melayans, tetap stay tune ya, tetap saksikan beragam acara dari Melilea. Saya Feni pamit undur diri. Selamat malam, sehat selalu semuanya.